Selamat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. NIM 222263260. Saya mengajar di SD Negeri Bulak Baru, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik bagian tubuh tumbuhan mata pelajaran IPAS. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Oke, sekarang Bu Guru ingin bertanya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Coba tengok kanan dan kiri, siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Iya. Berangkat semua berarti sehat semua. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk belajar kembali bersama Bu Nur. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Oke, pembelajaran dibimbing oleh Kak. Siapa yang bimbing? Kak Fakih. Mana Kak Fakih? Iya, ya maju ke depan Kak Fakih. Yuk. Sambil ice breaking dulu ya. Biar Kak Fakih mau ngapain lagi. Saya bisa. Udah pas. Ya, semangat. Saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan samping, guru yang tepat. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Urat melingkar di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Dari kanan, lalu dari kiri, kudaku menjadi dua. Dari kiri, kudaku menjadi empat. Buat kamera cekring. Dari kanan, tiga dari kiri, kudaku menjadi enam. Buat menara tinggi. Dari kanan, empat dari kiri, kudaku menjadi delapan. Buat menara tinggi. Dari kanan, lima dari kiri, kudaku menjadi 10. Siap berdoa. Wah, ya siap berdoa. Ya, duduk kembali. Jangan berjalan ya. Siap. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
maju ke depan. Ya. Ini ya. Nah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah putri jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Oke, kembali kita terima kasih ya Kang Melisa. Tadi kita sudah berdoa dan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini, Bu Guru ingin tanya, masihkah kalian ingat pembelajaran kemarin? Masih. Apa saja? Kita Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tadi kan masih ingat ya. Kemarin kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang Bu Guru membawa sebuah ini apa ini namanya? Pohon ya, tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu tidak hanya manusia sama hewan, tapi ada juga apa kemarin? Tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar ciri makhluk hidup. Salah satunya yaitu apa? Tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Apa saja ini? Ada apa ini? Daun, Akar ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nih ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui kegiatan menonton video. Jadi nanti Bu Guru akan menampilkan video pada kalian. Yang pertama melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menunjukkan benda konkret yaitu tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menempelkan bagian tubuh tumbuhan pada media pohon, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menunjukkan benda konkret, peserta didik dapat menyebutkan manfaat bagian-bagian tumbuhan kepada manusia. Nah, dari pembelajaran kali ini nanti kita akan mengambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Jadi setelah kita nanti belajar tentang bagian-bagian tumbuhan makhluk hidup, bagian-bagian tumbuhan, Bu Guru berharap kalian nanti bisa tahu manfaatnya seperti daun, ya kan? Kita setiap hari makan sayur tidak? Nah, seperti sawi. Nah, yang kita makan itu apa itu? Daunnya, daun dari tumbuhan yang kita makan. Terus ini lagi kalian makan singkong. Nah, itu bagian tumbuhan juga apa itu? Akarnya. Nah, kita akan pelajari dalam pembelajaran hari ini nanti fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian penilaian yang Bu Guru lakukan hari ini, yang pertama nanti Bu Guru akan menggunakan apa? Akan menggunakan LKPD ini. Nah, penilaian hari ini Bu Guru akan menggunakan LKPD. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas secara bergiliran dengan kelompok yang lain ya. Kemudian nanti yang kedua, Bu Guru juga akan memberikan soal sumatif di akhir pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran nanti Bu Guru
guru akan memberikan soal sumatif untuk mengevaluasi kemampuan kalian setelah pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan dalam pembelajaran. Nah, ini ya kegiatan inti. Kegiatan inti, jadi sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ingin menampilkan sebuah video dulu agar kalian lebih paham tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun.
biji. Biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Atas. Ya, guru ingin bertanya, tadi bagian yang berwarna hijau tadi warnanya apa? Apa namanya apa tadi? Kemudian bagian yang bisa kita makan. Ya, jadi ternyata bagian-bagian tumbuhan itu bermanfaat. Ya. Kemudian yang bagian tumbuhan yang bisa kita tanam kembali. Kemudian bagian tumbuhan yang bisa digunakan untuk meja, kursi, ya, pintar semua ya. Kita kasih tepuk jempol dulu semua ya, yuk. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan tentang ini. Nah, kita amati ya. Tentang apa ini, gambar tumbuhan atau gambar pohon. Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah membawa pohon yang kecil ya. Tapi ini tidak lengkap karena tidak ada apanya ini yang tidak ada di sini. Ya, buahnya tidak ada. Kemudian apa lagi? Bunganya tidak ada. Ya, berarti ini kurang lengkap. Yang lengkap ini di gambarnya buku ini sudah lengkap ini. Nah, ini ada bunga, ini berwarna kuning ini bunga. Kemudian ada buahnya juga, ini ya. Biasanya bisa dimanfaatkan untuk kita makan, biji-bijian. Ini kan namanya kacang. Kemudian ada bijinya, kemudian ada daunnya, dan ada apa ini, batang yang untuk menopang tubuh tumbuhan batang. Kemudian ada akar. Nah, akar ini fungsinya untuk apa? Menyerap nutrisi dan sari-sari makanan dari tanah untuk dibawa ke ini tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang fungsi bagian tumbuhan. Nah, tadi di video juga sudah ada dan kita akan menjelaskan kembali tadi yang lebih jelas lagi. Yang pertama ada daun. Daun itu berfungsi sebagai apa? Tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Di daun juga terjadi apa? Proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan atau memasak makanan di daun dengan bantuan apa? Sinar matahari. Nah, itu juga berlaku untuk tumbuhan yang punya zat hijau daun atau punya klorofil yang berwarna hijau ya. Kemudian yang kedua, bunga. Bunga itu sebagai apa? Alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi kalau punya bunga berarti tumbuhan itu bisa berkembang biak. Ini tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian bunga sudah berkembang biak akan menjadi biji seperti di video tadi ya. Bunganya rontok kemudian menjadi biji. Biji kemudian nanti bisa menjadi apa tadi? Buah ya. Biji inilah yang nanti akan bisa ditanam kembali. Kemudian ada buah. Buah itu untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya seperti video tadi. Jadi kan ada pohon mangga tadi di video ya. Ada biji di dalamnya kemudian diselimuti sama apa? Daging buah. Yang biasanya kita makan apanya? Bijinya atau daging buahnya? Daging buahnya. Jadi daging buah itu ya kita manfaatkan untuk kita makan. Kemudian batang. Batang pada tumbuhan itu kita apa? Fungsinya untuk menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh
seluruh bagian tumbuhan dari akar menuju ke daun, ke buah, ke biji. Ya, itu ada batang ya, di batang itu untuk menyalurkan. Kemudian akar. Akar ini fungsinya apa? Untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tubuh tumbuhan biar tidak cepat roboh. Kalau ada angin berembus-embus, jadi tumbuhan itu tidak bisa roboh, tidak gampang roboh, tidak gampang ambruk. Itu kenapa? Karena punya akar yang kuat, yang kokoh, mencengkram di dalam tanah. Makanya tumbuhan bisa juga berdiri. Nah, dari penjelasan buku ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada ya, itu jangan semua ya. Kemudian, nah, supaya kita lebih memahami dan lebih hebat lagi, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nah, ya, berdiskusi dalam kelompok. Nanti sebelum diskusi, Bu Guru akan membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok ya, menggunakan aplikasi Word ya. Kemudian nanti kalian berkumpul sesuai nama yang keluar dalam aplikasi tersebut ya. Nah, setelah kalian nanti berkumpul dengan kelompoknya, Bu Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD ini yang berisi soal-soal yang akan kalian pecahkan, yang akan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Kalian diskusikan, paham sampai sini? Paham. Oke, let's go, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Salah. 4 orang ya. Satu lagi. Sekarang lanjut kelompok 2. Gizi ya. Pati. Orang berapa? Lanjut mulai. Nomor 3. Adira ya, nomor 3 ini ya. Ya ya. Berarti Numa itu kelompok 3, kelompok 4 tinggal Nurisa, Dani, sama Zaka ya. Lanjut. Sekarang silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Silakan berkumpul. Kita akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada masing-masing kelompok. Oke, silakan mulai dikerjakan. Ini sama kelompoknya diskusikan ya. Ya, mulai dikerjakan ya. Materi dan yang pertama kalian tekan nama kelompok kalian. Kemudian kita ada soal. Ada soal yang sudah diberi kotak. Kalian jawab pertanyaan di dalam kotak. Kalian tuliskan di dalam kotak. Kemudian kalian tulis fungsi dari bagian yang menjadi soal kalian di kotak yang telah tersedia di bawah. Itu oke, yang bisa untuk fungsinya. Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Ibu guru kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Cukup kan? Ya. Oke, mulai mengerjakan dari sekarang. Ya, sudah semuanya.
presentasikan hasilnya. Aku semacam tapi Teman-teman, saya akan mempresentasikan saya. datang. Anak datang. Ya, ditempel. Oke, betul ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 ya, Mas. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pilih satu kartu dan kemudian ditempelkan. Oke, minta tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, silakan yang keras ya suaranya. Saya mempresentasikan diskusi dari kelompok saya. Ini adalah bunga. Fungsinya sebagai organ reproduksi tempat selanjutnya menentukan dan membuahan. Manfaatnya bunga sebagai hiasan. Ini adalah akas fungsi menyerap air dan reproduksi dari saluran tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Manfaat akan sumber pengobatan herbal. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Kemudian ditambahkan ya. Oke, betul ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Kak Nukma. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini adalah gambar daun dan ini gambar bunga. Fungsi dari daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Sedangkan manfaat daun adalah menghasil oksigen tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan. Fungsi bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan manfaat bunga adalah sebagai hiasan rumah. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak, sekarang lanjut pilih kartu, kemudian ditambah sesuai soal yang kamu dapatkan. Ya, betul ya. Oke, betul. Tepuk tangan buat kelompok kamu, Lisa. Kalian nanti sudah masuk ya, udah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dan semuanya sudah bagus, sudah betul semuanya jawabannya tadi. Kita kasih tepuk jempol dulu ya bersama-sama. Tepuk jempol. Jempol kiri, dua jempol, Guru akan memberikan umpan balik. Tadi kalian sudah mempresentasikan LKPD, kemudian setiap kelompok tadi masing-masing kelompok mendapatkan soal yang berbeda. Nah, dan kalian juga sudah menempel bagian-bagian tumbuhan. Nah, tadi sudah betul ya, ada daun, kemudian ada buah, ada batang, akar, kurang apa lagi ini? Ada apa ini? Ini apa, Bu? Bunga. Ada ya bunga ya? Bunga, harusnya ada bunga. Nah, berarti tadi harusnya ini ada bunga. Kemudian ada yang paling kecil-kecilnya adalah apa ini? Rambut akar. Kemudian yang mengenal bagian-bagian tumbuhan.
Sekarang kita simpulkan bersama-sama dari bagian-bagian tumbuhan yang telah kita pelajari hari ini. Bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Buahnya sini. Ketika kalian makan apel, nanti bijinya ada di dalam daging buah tadi. Seperti ini yang kita tadi ya. Kemudian fungsinya, fungsi daun tadi untuk apa fungsi daunnya? Siapa yang bisa? Fungsi daun. Siapa yang bisa? Ingin bertanya, kita simpulkan bersama-sama tadi bagian-bagian sudah. Sekarang fungsi dari daun itu apa? Siapa yang bisa? Ya, apa? Ya, pintar, untuk fotosintesis. Lagi ya, fungsi dari batang. Ya, siapa yang bisa? Fungsi dari batang? Penopang. Ya, kamu bisa? Penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Ya, pintar ya. Jadi udah bisa. Kemudian fungsi dari bunga. Siapa? Ya, Kak Zizi. Ya, sebagai alat berkembang. Ya, Kak, pintar ya. Jadi tepuk tangan buat kita semuanya. Setelah ini untuk mengukur kemampuan kalian dari pembelajaran hari ini, lalu akan membagikan tes sumatif, soal tes sumatif. Kalian kerjakan langsung di soal sini, kemudian ini tidak boleh ngontak temennya ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya, tidak usah ngontak, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai? Kumpulkan ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, kalau kesini guru akan memberikan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Nah, refleksi kali ini yaitu apa? Bagaimana perasaan kalian hari ini ketika kalian dalam pembelajaran? Bagaimana perasaannya? Iya tidak? Sebelum ini pulang, kita akan stretching sebentar biar nanti pulang dalam keadaan ceria ya. Sama-sama ya. Materi berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ya, perubahan wujud benda. Kalian pelajari di rumah dulu ya sebelum pembelajaran besok ya. Jadi kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, untuk hari ini guru cukupkan. Sebelum guru tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan diberesi alat tulisnya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Kak Paki. Hai Kak Paki, maju ke depan. Ya, gerak.